Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Tri Puji Wahyuni. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian senantiasa dilimpahi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian tetap bersemangat dalam belajar meskipun harus dari rumah. Anak-anak, dalam kehidupan kita banyak benda-benda yang merupakan refleksi dari bangun ruang sisi tegak. Bahkan benda-benda tersebut sering kita gunakan baik sebagai peralatan, permainan, bahkan bentuk-bentuk gedung ataupun makanan, seperti kotak dan lain sebagainya. Jika demikian, benda-benda tersebut tidak asing lagi bagi kita. Benda-benda tersebut merupakan refleksi dari bangun ruang yang berupa kubus. Akan lebih menyenangkan jika kita dapat mengetahui berapa banyak benda-benda tersebut mampu menampung udara, air, serta berapa panjang dan luas kubus tersebut. Oleh sebab itu, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai bangun ruang kubus. Tentu pada materi sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari apa itu bangun ruang. Kalian juga tentu sudah pernah mempelajari bangun ruang dari balok. Untuk video kali ini kita akan membahas atau belajar bersama tentang bangun ruang kubus. Tujuannya adalah agar nanti kalian dapat menganalisis bagian-bagian ruang kubus dengan benar. Kalian juga dapat memahami bagaimana cara menentukan volume kubus dengan tepat. Kemudian, diharapkan kalian nanti dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume bangun ruang kubus dengan tepat. Pada video kali ini kita akan belajar apa itu pengertian ruang kubus, apa saja unsur-unsur kubus, bagaimana sifat-sifat kubus, dan bagaimanakah cara menghitung luas dan volume kubus. Coba perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar ini, bukan? Ini adalah dua buah dadu yang berbentuk kubus. Bagi kalian yang sudah pernah bermain monopoli atau ular tangga, tentu sudah tidak asing lagi dengan bentuk dadu ini. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan membahas apa itu kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen. Kongruen sendiri itu adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Pada gambar di awal tadi ya, tampak dadu yang berbentuk kubus. Gambar kubus yang terdiri dari 6 buah bidang yang berbentuk persegi yang kongruen. Dan juga kalian dapat melihat adanya kerangka kubus atau yang biasa disebut dengan rusuk, di mana kubus itu terdiri dari 12 rusuk kubus yang sama panjang. Jadi masing-masing rusuk pada kubus itu memiliki panjang yang sama. Nah, perhatikan gambar kubus berikut anak-anak. Ini adalah gambar dari bangun ruang kubus. Dan yang selanjutnya ini merupakan kerangka dari kubus. Dari kerangka kubus tadi bisa kalian lihat bahwa terdapat 6 buah sisi kongruen yang berbentuk persegi, di mana sisi-sisi tersebut membatasi kubus. Posisinya adalah yang satu, ada sisi alas. Ada sisi depan, ada sisi atas, ada sisi belakang, sisi kiri, dan juga sisi kanan. Jika sisi alas kubus ABCD dan sisi atas kubus EFGH, maka kubus tersebut bisa kita namakan dengan kubus ABCDEFGH. Nah, anak-anak, apa saja unsur-unsur kubus itu? Ya, yang pertama ada sisi atau bidang kubus.
Sisi atau bidang kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari gambar kubus di samping ya, terlihat bahwa sebuah kubus itu memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi, yaitu sisi ABCD atau bisa disebut dengan sisi alas, EFGH sisi atas, ABFE sisi depan, CDHG sisi belakang, ADHE sisi samping kiri, dan BCGF sisi samping kanan. Unsur kubus yang kedua yaitu ada rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus. Coba perhatikan kembali gambar kubus ABCDEFGH, yang mana gambar kubus tersebut memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang, yaitu ada rusuk alas. Rusuk alas itu terdiri dari AB, BC, CD, DA. Rusuk tegak AE, BF, CG, DH. Rusuk atas ada EF, FG, GH, dan HE. Yang ketiga yaitu ada titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk, atau bisa disebut juga sebagai titik pojok kubus anak-anak. Perhatikan gambar di samping. Pada kubus ABCDEFGH terdapat 8 buah titik sudut, yaitu ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Kita lanjutkan. Yang keempat, diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi atau bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sebuah sisi kubus. Panjang diagonal sisi ya, silakan dilihat pada gambar kubus di samping. Ada AC yang sama dengan BD, sama dengan AF, sama dengan BE, sama dengan EG, sama dengan HF, sama dengan CH, sama dengan DG, sama dengan DE, sama dengan AH, sama dengan BG, dan sama dengan CF. Yang kelima, kita akan belajar mengenai diagonal ruang. Diagonal ruang sebuah kubus adalah ruang garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam kubus. Panjang dari diagonal ruang ada AG sama dengan BH, sama dengan CE, dan sama dengan DF. Yang keenam ada bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kalian amati, pada sebuah kubus itu terdapat 6 buah bidang diagonal, yaitu ada ACGE yang panjangnya atau luasnya sama dengan BDHF, sama dengan ABGH, sama dengan CDEF, sama dengan BCHE, dan sama dengan ADGF. Kita lanjutkan anak-anak. Yang ketiga, apa saja sih sifat-sifat kubus itu? Sifat kubus yang pertama adalah semua sisi kubus itu berbentuk persegi.
Jika kalian perhatikan kembali, sisi ABCD, EFGA, ABFE dan seterusnya memiliki bentuk persegi dan memiliki luas yang sama. Yang kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Rusuk-rusuk kubus A, B, C, D, dan seterusnya memiliki ukuran yang sama panjang. Jadi misalnya AB panjangnya 5 cm, maka BC, CD, dan seterusnya memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu 5 cm juga. Yang ketiga anak-anak, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Kalian perhatikan lagi garis ruas BG dan CF pada gambar kubus sebelumnya. Kedua garis tersebut merupakan diagonal bidang kubus ABCD EFGH yang memiliki ukuran sama panjang. Sifat yang keempat adalah setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang juga. Dari kubus ABCD EFGH tadi terdapat dua diagonal ruang, yaitu HB dan DF, yang keduanya berukuran sama panjang. Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Terlihat dengan jelas bahwa bidang diagonal tersebut pada kubus ABCD EFGH berbentuk persegi panjang. Sekarang, bagaimana cara menghitung luas dan volume kubus? Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Gambar A, kubus A, B, C, D, E, F, G, H masih dalam bentuk kubus. Kemudian bentuk kubus itu jika kalian buka atau dalam gambar B itu akan terlihat yang namanya jaring-jaring kubus. Dari gambar tadi, untuk mencari luas permukaan kubus itu sama dengan kita menghitung luas jaring-jaring kubus tersebut. Karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen, maka luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus. Sama dengan 6 kali sisi kali sisi, atau sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Jadi rumus untuk menghitung luas permukaan kubus itu bisa kita tuliskan dengan 6S kuadrat, dengan keterangan S itu adalah sisi kubus. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan volume atau isi suatu kubus? Untuk menentukan volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalihkan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak 3 kali, sehingga volume kubus itu sama dengan panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk, atau juga bisa ditulis dengan S pangkat 3. Jadi volume kubus itu sama dengan S pangkat 3, dengan keterangan S itu untuk panjang rusuk. Dari penjelasan tadi, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan tentang bangun ruang kubus? Ya, kesimpulannya adalah kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya sama panjang. Titik sudut kubus itu terdapat 8 buah, sedangkan jumlah rusuk kubus ada 12 buah. Dan sisi pada kubus itu ada 6 buah. Nah anak-anak, demikian tadi pembahasan kita mengenai bangun ruang kubus. Sudah jelaskan anak-anak? Semoga melalui video pembelajaran kali ini dapat menambah pengetahuan kalian dan tentunya dapat memberikan manfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.